أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Senantiasa segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta karunia taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat hadir berkumpul dalam majelis ilmu di masjid yang mulia, kajian tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, hampir 3 pekan saya absen. Mudah-mudahan tidak mengurangi nikmat kita. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan masih dalam kajian surat Al-An'am. Kita akan mulai daripada ayat, kalau tidak silap ini ayat yang ke-130 kita terakhir atau 131. Nah, kita mulai dari ayat 132 hingga ayat-ayat berikutnya. Saya akan bacakan beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ولكل درجات مما عملوا، dan masing-masing ada kedudukan-kedudukan dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun, dan tidaklah Tuhanmu melupakan apa yang kalian kerjakan. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhanmu maha kaya. Dzur rahmati, yang memiliki rahmat kasih sayang. Iyasya yudhibkum, jika ia menghendaki maka akan melenyapkan kalian. Wa yastakhlif min ba'dikum, dan menggantikan dari yang setelah kalian. Ma yasha, apa saja yang ia kehendaki. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin, sebagaimana dia telah menumbuhkan atau melahirkan kalian dari keturunan kaum yang lain. Innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian mampu atau mampu menolaknya, dan tidaklah kalian orang-orang yang mampu untuk menolaknya.
Qul ya qaumi i'malu, katakanlah wahai kaumku, i'malu, beramallah kalian ala makanatikum, menurut kedudukan, tempat, keyakinan, prinsip kalian yang berada. Inni amil, sesungguhnya aku pun beramal menurut keyakinan dan juga prinsip yang diyakini. Fasawfa ta'lamun, maka kalian akan mengetahui man takunu lahu aqibatud dar, siapakah yang nanti baginya akibat yang baik, akibat kaum atau akibat yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Hadirin rahimakumullah, kita akan bersama-sama mentadabburi beberapa ayat yang telah kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan setiap ayat-ayat yang Allah karuniakan kepada kita petunjuk yang akan menambah keimanan dan juga istiqomah kita dalam Islam kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa masing-masing kita ini memiliki kedudukan, derajat, ya, posisi dari apa yang kita lakukan. Jadi derajat yang akan kita raih dan kita peroleh menurut kadar yang kita lakukan. Dan itulah keadilan Allah. Allah Maha Adil. Allah tidak akan menzalimi apapun daripada hambanya, bahwa kita akan mendapatkan derajat menurut yang telah kita buat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa likulli 'amilin fi tha'atillah aw ma'siyatihi maratib. Jadi setiap yang beramal, apakah dia beramal dalam taat atau dia beramal dalam maksiat, nanti akan meraih kedudukannya, meraih kemuliaan-kemuliaannya daripada amal-amalnya. Kalau memang kebaikan, Allah pun juga akan tingkatkan derajat kebaikan kita. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan, maka kita pun akan mendapatkan akibat dari keburukan kita. Ini makna walikullin darajatun mimma amilu. Jadi setiap kita ini akan mengikut derajat kedudukan apa yang kita telah lakukan. Karenanya hadirin rahimakumullah, bagi kita tentu ini merupakan pertanggungjawaban. Masing-masing kita bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebebasan, dan ini bentuk kasih sayang Allah. Kasih sayang dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita beda dengan makhluk yang lain. Kalau kita lihat di sekeliling kita, semuanya sudah tetap, tidak ada yang bisa berubah. Matahari Allah tetapkan, wasyamsu tajri li mustaqarrin. Matahari berjalan sesuai dengan orbitnya, mustaqar, sesuatu yang sudah ditetapkan. Dia tidak berani berubah. Dari semenjak diciptakannya hingga hari ini tidak ada yang berubah. Begitu ya. Berputar. Makhluk yang lain juga begitu. Makhluk-makhluk yang lain, kita lihat apakah pohonnya, apakah binatangnya, semua mengikut menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Tapi manusia ternyata tidak. Subhanallah. Kita diberikan oleh Allah kebebasan. Ini kemuliaan ini. Yang lain-lain job desk-nya sudah jelas. Yang lain-lain sudah Allah berikan. Ini kerjaanmu A sampai misalkan Z, ini tidak boleh berubah. Tidak begitu. Kita kemudian beda dengan yang lain. Kalau misalkan karyawan ini job desk-nya sudah tetap. Kita oleh pimpinan kita misalkan, kalau engkau silahkan apa yang kau anggap baik. Luar biasa. Tentu kita merasakan apa? Luar biasa ya Allah. Ini kemuliaan, ini keistimewaan. Yang lain ditetapkan, nggak boleh berubah dari apa yang sudah ditentukan itu. Nah, kita diberikan oleh Allah apa? Kita diberikan oleh Allah kebebasan. Subhanallah. Dalam banyak ayat, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kamu berimanlah. Ya. Kalau kamu mau ingkarlah silahkan. Allah berikan kebebasan kita. Tapi Allah bagikan kita apa? Yang namanya akal pikiran.
Allah berikan kepada kita hati nurani dan perasaan. Subhanallah. Yang lain-lain tidak diberikan ini. Maka disinilah mengapa rahasianya kita diberikan oleh Allah yang namanya taklif. Kita ada rasa tanggung jawab karena ada keistimewaan. Jadi tentu sebuah keistimewaan ini selalu berbanding dengan yang namanya tanggung jawab. Ada istimewa tertentu, kita diberikan keistimewaan kisah tertentu. Tentu ini berbanding dengan apa? Tanggung jawab yang kita ambil memang. Biasanya orang kalau mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus, ini memang juga mendapatkan job-job khusus. Begitu. Nggak mungkin fasilitas khusus, tapi kerjanya biasa-biasa. Jadi kerjaan biasa saja lah kalau begitu. Nah, kita diberikan oleh Allah fasilitas khusus. Ya. Maknanya juga apa? Memanglah kita ini mendapatkan tanggung jawab taklif yang khusus, yang tidak diberikan kepada siapapun. Karena pun kita nanti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Yang lain selesai sampai di dunia ini, tidak ada ceritanya. Yang lain tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab. Tapi kita nanti memang terus ya, kehidupan ini berlanjut. Tidak hanya di dunia ini saja. Itulah orang-orang yang beriman. Kita sampai nanti di kampung akhirat terus selama-lamanya. Abadan, khalidan, mukhalladan. Selama-lamanya. Tapi nggak ada pilihan lain. Mau enak terus atau juga mau sengsara nggak ada ujungnya. Kalau di dunia ini ya, seenak-enaknya orang masih ada sengsaranya. Sesengsara-sengsaranya manusia juga pasti masih ketemu dengan nikmat. Itulah dunia ini. Karena tidak ada yang abadi. Kita diuji dalam hidup ini. Maka orang yang memahami hakikat seperti inilah, mudah-mudahan mereka itu sadar lalu memanfaatkan peluang. Jadi bedanya orang yang beriman, orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mereka menjadikan kehidupan ini sebagai sebuah peluang dan kesempatan. Mumpung kita ini masih diberikan oleh Allah kesempatan. Masih diberikan oleh Allah kesempatan. Nah, ternyata derajat kita berdasarkan amal kita. Amal. Siapapun amalnya itu yang menentukan. Dan surganya itu karena amalnya juga. Ya, setelah rahmat Allah tentu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan kedudukan kita dengan amal. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran kan, misalkan di afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, surat Al-Sajdah. Apakah sama orang yang fasik dengan orang-orang yang mukmin? Samakah? Kita ditanya oleh Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan, samakah orang yang beriman dengan orang yang fasik, yang tidak beriman? Jawaban orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, la yastawun. Allah ajarkan jawabannya, tidak sama. Dan itulah jawaban kita, tidak sama. Kalau tidak sama kita, maka di mata Allah pun juga tidak sama. Ammal ladzina amanu falahum jannatul ma'wa. Adapun orang-orang yang beriman, maka baginya surga yang tinggi, nuzulan sebagai tempat tinggal, bima kanu ya'malun. Allah ingatkan lagi, itu disiapkan oleh Allah fasilitasnya karena apa? Bima kanu ya'malun. Karena amal-amal kita, karena sabarnya kita majelis taklim, sabarnya kita sholat berjamaah, sabarnya kita berpuasa. Kita bersabar dalam hidup ini. Makanya dalam surat Al-Insan Allah sebutkan, wajazahum bima sabaru. Allah balas mereka disebabkan apa? Sabar mereka. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, surga dan juga apa? Harir. Harir itu artinya apa? Sutra. Sutra. Allah nanti balas kita dengan surga dan kain sutra. Bagi orang yang beriman, khususnya orang laki-laki, nggak boleh pakai sutra. Sutranya nanti di akhirat. Yang tidak tahan banting di dunia tetap pakai sutra, nanti di akhirat nggak dapat sutra. Yang tidak tahan banting, bersabar minum minuman keras di dunia, mereka nanti nggak dapat itu yang namanya minuman keras di akhirat. Tapi minuman keras di akhirat tidak memabukkan. Lebih nikmat daripada apa yang orang bilang, oh nikmatnya luar biasa di dunia, padahal nikmatnya membawa sengsara itu. Lepas minuman keras, teler semuanya, hilang itu kesadarannya, bikin penyakit jantung juga makin sakit gitu. Jadi itulah dunia ini.
Semua yang dilarang oleh Allah membawa bencana semuanya. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karena kesabaran. Maka hadirin rahimakumullah.